trading di dunia pasar uang ini, nggak cuma Bitcoin, semua saham juga kan. Ini adalah mindahin duit dari orang yang nggak belajar, nggak sabar dan nggak disiplin ke orang yang lebih disiplin, sabar dan punya ilmu. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak, oh ini ruginya gede banget, ya lu bisnis ayam juga bisa rugi. Iya benar. Apa poinnya? Halo guys, selamat datang kembali di podcast Muda dan Berkarya. Masih muda, kata siapa gak bisa berkarya. Hari ini gue host lu kayak biasa, Hardi Kurnia. Dan hari ini gue kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih. Nah, tamu ini tuh kita kenal udah lama banget. Tapi dulu itu tuh kita kenal tuh zaman SD. Kita pernah sekelas pas SD. Dan TBH udah lama juga ketemu ya. Lama banget ya ketemu. Tapi ya we follow each other on IG. Tanpa ada masih lihat ya update hidup lah sama lain. And why I invited this guy to the podcast ini karena dia ini konten-konten IG story-nya ini tuh berbobot banget. Yang kayak bener menarik banget lah, which is about cryptocurrency and juga investing. Yuk coba. Ini dulu lah. Oke. Introduction dulu. Intro dulu lah ya. Iya, introduction dulu. Oke, nama gue Vito Christopher sih. Ya Vito lah dipanggilnya. Gue udah crypto enthusiast lah bisa dibilang sekitar 4 tahun dari 2017. Ini tahun keempat ya, jalan tahun keempat berarti. Dibilang expert banget. Gue bukan orang tech, dimana blockchain ini teknologi. Gue lebih ke trader, investor, trader. Jadi ya kira-kira mungkin gue bahas kalau misalnya dari tech, gue akan bahas simple lah, ya kan? Biar kayak nggak ribet banget lah pemilihan katanya gitu. Jadi ya itu sedikit dari gue perkenalannya. Oke. Jadi ini buat kalian yang dengar, walaupun kalian masih beginner banget, like maybe kalian kayak pengen tahu cryptocurrency itu apa sih, kayak kok banyak banget hype-nya, tapi kayak gue tuh kayak bingung, maybe start dari mana. Ini podcast ini, episode-nya itu cocok banget buat kalian. So, Fit, lu nih, jadi lulus dari mana, and then like how do you get into this industry? Oke. Jadi gue kuliah di Melbourne kemarin di Monash University. Itu gue ambil banking and finance. Jadi memang gue ada sedikit background dari finance gitu. Jadi emang gue interest di finance. Jadi gue rasa juga ini the future. Gue bukan bermaksud untuk kayak suruh orang-orang beli, tapi kan ini pendapat gue gitu. Personal opinion gue kayak gitu, dan gue percaya kayak gitu. Jadi kalau misalnya background gue finance, gue coba di finance juga, menurut gue masih make sense sih. Kayak nggak melenceng sih, ya gak sih? Benar. Ini kan? Udah ada ilmunya juga ya, belajar gitu ya. So, sekarang nih lu full time trader atau gimana nih? Full time trader ya bisa dibilang sih. Soalnya gue memang trading setiap hari. Soalnya gue intraday trading. Tapi ya sekalian bikin bisnis kecil-kecilan lah, nyoba-nyoba lah, ya kan? Kayak gitu. Oke, siap. Jadi Vito ini nih bisa bilang dia tuh kayak sering banget kayak post-post konten-konten bermutu banget tentang cryptocurrency, how to invest, like prediction and stuff. Jadi sebelum kita mulai yang bahas yang kayak pro gimana banget, kita pasti mulai dari awalnya dulu lah, dari pertanyaan yang dari basic dulu, biar kalian ngerti sebelum kalian masuk, kalian pasti pengen tahu dulu dong, like what's the background of this industry gitu. Oke. So first question ya, kita mulai masuk ke topik nih ya. Fit, jadi ini sebenarnya tuh actually what is a cryptocurrency gitu, and apa sih hubungannya with the blockchain? Ini kata-kata like kalau orang nanya ke lu cryptocurrency itu apa, blockchain itu apa, itu tuh apa sih sebenarnya? Mungkin gini sih, cryptocurrency ini kan kayak Bitcoin dan lain-lain ini terkenal karena orang bilang sebagai mata uang digital. Sedangkan kalau menurut gua yang harus dipahamin pertama itu adalah blockchainnya, karena blockchain itu teknologi. Teknologi dibalik semua ini. Kalau nggak ada blockchain ini, nggak ada cryptocurrency. Jadi blockchain anggapannya gini, paling simpelnya,
Misalnya kita sekarang mau minjem uang, Oke. kemana kira-kira? Ke bank. Ke bank. Yes. Ya. Dan bank ini punya kuasa terhadap uang kita. Kalau dia memilih untuk ngeprint uang baru, ya terserah dia, ya kan? Jadi kenapa blockchain ini beda? Karena dia konsepnya adalah decentralized. Jadi konsep blockchain ini nggak boleh ada institusi yang punya kuasa terhadap apapun itu. Oke. Jadi bukan cuma currency karena bisa dipakai di yang lain, tapi basically blockchain itu kayak gitu. Nggak ada financial intermediaries. Kalau yang kita lihat di uang itu kan kayak bank. Bank itu kan diatur sama misalnya government, Yes. pemerintah. Oh, gue mau ngeprint dolar USD buat stimulus, kayak misalnya kayak gitu kan. Terserah dia. Tapi ada efeknya dong ke kita. Betul pastinya. Uangnya USD jadi depreciate value, Iya, udah pasti jadi inflasi juga. Nah, dulu konsepnya itu menurut gua kan currency ini store of value, Yes. tempat menyimpan uang, benar kan? Nah, dulu kita percaya kayak, wah kalau gua bawa emas nih berat nih kayaknya kemana-mana dan nggak aman. Oke, kita akhirnya pemerintah ngeluarin bill yang kayak dia ngomong, "Oi, ayo sini tuh gua ambil gold lu, gua kasih lu uang. Lu bisa pakai untuk tukar sama yang lain." Betul. Dulu kita percaya sama sesuatu emas karena emas itu punya intrinsic value. Yes. Tapi sekarang kita jadi fiat. Yang dimana udah nggak ada intrinsic value, jadi uang kan. Jadi kita udah berubah dari konsep percaya sama sesuatu jadi percaya sama seseorang. Bener Bener juga. Bener kan? Iya. Jadi di saat kayak gitu seharusnya finance ini adalah decentralized dan nggak boleh ada yang mengatur. Karena bisa dipakai untuk banyak kejahatan. Kalau misalnya lu punya kuasa terhadap semua uang yang ada di dunia, lu hampir punya unlimited power. Betul. Kayak gitu. Dan power tend to corrupt. Biasanya. Yes. Oke. Jadi ya konsepnya gitu, blockchain ini teknologinya mau dipakai sebagai mau dibilangnya sebagai peer to peer. Oke. Jadi Bitcoin ini protokolnya nih, teknologinya nih. Oke. Gua mau minjem uang ke bank. Bank ini uangnya yang di bank ini dari orang lain. Jadi bank ini sebagai intermediaries, sebagai orang tengah. Sedangkan gue bisa aja minjem langsung ke orang A. Betul. Tapi gimana gue bisa ketemu sama orang A? Iya. Gak ada yang tengahin, ya kan? Gak ada middleman-nya kan. Jadi peer-to-peer protokol ini untuk menyambungin internet pakai internet di blockchain ini kayak gue bahkan nggak tahu siapa yang jual ke gue atau siapa yang beli dari gue. Jadi semua ini random aja. Tergantung aja circulation-nya ada siapa yang jual di order book kayak gitu. Siapa yang mau beli, siapa yang mau jual. Gue nggak tahu nih gue beli dari siapa. Mungkin gue beli punya orang Venezuela atau dari Amerika. Gue nggak tahu juga. Karena konsepnya seharusnya seperti itu. Kayak blockchain-nya itu peer to peer. Jadi kayak eliminate the middleman gitu ya. Ya, betul. Jadi like directly it's you here Indonesia, maybe someone from Venezuela kau bisa langsung ke sana instead of going through someone. Betul. Sebenarnya yang intinya itu untuk menghilangkan orang tengah biar mungkin nggak korupsi atau mungkin kita nggak dikontrol. Karena sejujurnya karena gue background banking finance ya, kan gue belajar perbankan dan gimana cara how the business works. Itu menurut gue white collar crime. Sekarang lu taruh di bank berapa bunganya? 2%? 2%, iya. 2%. Inflasi di Indo berapa? 5%. Jadi secara angka nilai lu di bank itu naik. Tapi sebenarnya value-nya itu turun. Iya. Kayak gitu loh. Bener. Jadi ini yang kita mau itu kita punya semua take control terhadap aset kita dan finance kita dong. Semua keuangan kita nggak mau dikontrol sama pemerintah. Bukan maksudnya kita nggak mau dikontrol. Gimana ya? Gue coba paraphrase. Kita nggak mau pemerintah ini kita aman lah. Mau dong. Pemerintah kalau misalnya dia mau ngeprint uang terus-terusan, ujungnya kayak Venezuela sampai inflasinya gila banget, iya kan? Dan kita nggak mau kita jadi korbannya, kayak gitu. Jadi konsep awalnya.
Iya, kayak kasarnya kayak anggap kita tinggal di Venezuela. Sekarang kan kayak the money ini kan kayak kasarnya kayak worthless gitu ya. Betul. But there's people in Venezuela yang masih punya cadangan which is in Bitcoin misalnya gitu. In crypto and they don't go down together gitu kasarnya ya because they still have karena dia ada aset lain. aset lain. Itu dia. Itu benar. Kayak gitulah. Nice. Great explanation deh. Good start. Oke. Yang paling simple lah gue coba aja lah. Iya, mantap. Ini pasti pendengar juga ya terus ada bayangan dulu sebelum kita masuk ke topik-topik selanjutnya. Biar nggak pusing. Iya, biar nggak pusing. Oke. Nah, oke. Selain kripto ya, pastinya kita pasti sering banget denger ya, kayak temenan lah mereka, kripto dan saham. Gue lagi main kripto, gue lagi main saham. Ayo main kita invest. Banyak banget lah anak-anak muda ngomong seperti itu. Banyak. Tapi ada juga beberapa yang memberi pertanyaan seperti ini. Sebenarnya tuh kalau cryptocurrency itu tuh fundamentalnya apa sih sebenarnya? Maybe kalau saham itu kan kayak maybe kita mau beli saham Tesla ya karena ini lagi abis launching this new car pasti naik dia. Jadi kayak kita bisa at least ngerti lah ada backgroundnya apa gitu. Well, in cryptocurrency ini apa sih? What makes Bitcoin goes up? What makes Ethereum goes down gitu? Sebenarnya kayak apa sih? Fundamentalnya. Dasarnya gitu, lah, iya. Oke, jadi menurut gua gini sih. Memang banyak orang yang ngomong kayak, kripto nggak ada fundamentalnya. Jelas kalau nggak dicari tahu. Misalnya kayak gitu kan. Maksudnya kayak bukan dia bilang kalau misalnya Tesla ini ada perusahaannya, salesnya naik gini-gini lo bisa buka laporan keuangannya. Kalau di kripto atau di kayak semacam Bitcoin, Ethereum, fundamentalnya itu teknologinya. Apakah dia kayak misalnya Ethereum sekarang Ethereum 1.0 misalnya dia bisa buat 15 transaction per detik ngirim uang. Terus kalau misalnya Ethereum 2.0 drop bisa sampai 1.500 transaction per detik. Misal itu kan fundamentals. Yes. Itu dari sebuah perusahaan ya. Atau misalnya kayak ada konsep-konsep baru sekarang yang terkenal kayak decentralized finance, misalnya kayak DeFi project ini gini, di finance nggak sesimpel transaksi, bukan cuma sesimpel kayak sebagai currency mata uang, tapi juga bank punya produk lain, contohnya minjem duit, terus nyetor duit kayak misalnya nyimpen duit, borrowing lending kan, ada juga hedging, derivatif gitu-gitu kan, dan itu semua adalah produk dari finance. Jadi project-project baru yang di 2020-2021 ini banyak yang mulai ke arah derivatif, bukan cuma sekedar buat transaksi lagi. Itu juga bisa dibilang fundamentals dong, pastinya, iya kan? Kayak misalnya, Bitcoin, karena Bitcoin ini yang pertama. Ini bisa dipakai untuk transaksi dan protokolnya bagus banget. Fine. Tapi Bitcoin bisa derivatif gak? Sedangkan di dunia finance pasti ada orang yang mau derivatif. Jadi ada orang yang buat baru, kan blockchain. Kan dia blockchain itu kan kayak banyak blok dan semuanya kegabung. Kenapa dia bilang blockchain? Karena dari blok 1 ke blok 2. Blok 2 ini harus punya datanya blok 1. Blok 3 harus punya data blok 2. Jadi ini nggak bisa dihack. Karena kalau misalnya anggap sekarang udah sampai 1000 blok, kalau kita mau hack yang di blok 4, artinya blok ke-5 sampai 1000 harus diganti lagi. Kayak nyambung gitu. Jadi konsepnya itu encrypted dan datanya ini harus ada proof of work. Anggapannya kayak notaris. Kalau lu mau transaksi sama orang, mau beli tanah, lu bayar notaris. Betul. Untuk sebagai saksi. Yes. Sedangkan proof of work ini di Bitcoin ada sebagai data, sebagai kayak misalnya 256 bit kayak AZX0J apa kayak kode lah. Kode. Dan hebatnya kan ini karena ini 256 kayak digit gitu. Pasti setiap transaksi akan beda. Nggak mungkin bisa ada satu transaksi yang sama. Jadi bahkan ini lebih kuat daripada tanda tangan. Benar kayak can't be forged gitu ya. Can't be forged. Jadi ya kira-kira itu konsepnya blockchain. Jadi kalau misalnya orang balik ke pertanyaannya tadi apa? Saham sama kripto fundamentalnya udah pasti kripto ada fundamentalnya. Cuman memang teknologi. Kalau bukan orang teknologi bakal lebih susah nangkepnya. Gua pun waktu belajar pun bertahun-tahun kayak ini apa nih maksudnya? Cari lagi ulang, baru nonton lagi ulang. Cari lagi ulang, baru nonton lagi. Soalnya gue bukan orang tech. Kayak gitu.
kira-kira. I see. Jadi kasarnya nih sebenarnya kripto tuh ada fundamentalnya, tapi itu tuh kayak dikemas dalam bentuk kayak teknologi. Jadi kayak kita tuh sebagai orang awam mungkin agak sulit melihatnya, tapi sebenarnya ada betul, gitu ada, fundamentalnya. iya, betul. And if we want to learn more, sebenarnya pasti kita bisa ngertiin juga gitu. Benar. Ya, oke, nice. Oke, next question ya. Jadi ini apakah sebuah cryptocurrency ini adalah sebuah hal yang reliable dan bisa bertahan tuh like for a long time gitu. Like misalnya kita lihat saham itu udah ada bahkan dari Wall Street Trader dari zaman tahun 80 juga kita udah lihat banyak filmnya kayak sampai sekarang masih ada gitu. Like will it be the same with crypto or will there is a chance kalau ini tuh mungkin bakal maybe hilang gitu. Menurut gua chance selalu ada untuk kayak gitu. Menurut gua blockchain ini istilahnya kayak mesin fax. Oke. Kalau lu gua pakai mesin fax. Mesin faxnya gua beli mahal nih 500 juta. Tapi di dunia ini nggak ada yang pakai mesin fax. Gua mau fax ke siapa? Iya benar. Tapi di saat gua beli fax yang cuma 1 juta tapi satu dunia pakai, mesin fax ini jadi berguna. Yes. Jadi kayak makin bergunanya blockchain bakal berbanding lurus dengan makin banyak database user. Makin banyak dia makin bakal ya nggak bisa dihilangin. Because udah banyak banget yang pakai gitu. Karena semua orang pakai. Apalagi kayak misalnya balik ke tujuan awalnya untuk hedging fiat mereka, misalnya apa ya bahasanya? Untuk ngebuat uang yang mereka pegang ini nggak inflasi. Jadi kayak kemarin JP Morgan baru saranin untuk investornya megang 1% aset mereka sebagai Bitcoin. Oh, just in case. Udah JP Morgan udah ngomong just in case kalau misalnya dolar mereka masih punya Bitcoin. Cadangan. Iya, kayak gitu. Oke. Kira-kira. Jadi kalau menurut pendapat lu dan you've been in this industry for like quite some time gitu ya. Ini tuh kayak bakal terus ada gitu, like people should not be afraid kalau itu akan hilang dalam sekejap gitu, and then all their assets are gone gitu. Benar. Jadi kalau misalnya ada juga yang bilang, oh kripto bisa kaya tiba-tiba dan miskin tiba-tiba, partly true, tapi nggak juga kayak sampai misalnya harga Bitcoin sekarang per hari ini trading kayak di sekitar 600-700 juta, 680. Nah terus kayak nggak mungkin besok tiba-tiba jadi hilang, nggak mungkin besok jadi 1 juta, walaupun nggak ada ARB. Kalau di saham lu tahu ARB? Nggak tahu. Jadi ARB itu lu nggak bisa, sahamnya ini nggak bisa turun lebih dari misalnya 6% dalam sehari, limit. Oke, ada ini ya gitu. Ini untuk mencegah kayak tiba-tiba sahamnya drop, semua investor keluar. Tapi kan itu artinya centralized, diatur oleh seseorang. Walau ini decentralized, ini nggak ada yang bisa ngatur, semua yang ngatur harganya cuma supply demand. Benar. I see. Dan supply-nya nggak bisa nambah. Ya, like Bitcoin kan limited. Kan? Nah, tapi mungkin ada sedikit misconception yang dari orang pikir itu nggak bisa nambahnya karena udah disetting 21 juta. Sebenarnya ini adalah perhitungan matematika. Jadi misalnya gini, kan blockchain. Siapa yang ngerjain blockchain ini? Adalah miners. Jadi miners ini hampir bisa dibilang sama kayak bank. Hampir. Okay. Tapi peer to peer. Jadi gue bisa jadi bank, lu bisa jadi bank, orang bisa jadi bank. Yes. Bukan government. Bukan government. Dan banknya ini gunanya bukan buat minjemin orang duit. Jadi kan setiap transaksinya bakal ketulis di catatan kayak accounting lah. Misalnya lu ada transaksi ke gue ngirim $10, gue ada ngirim ke siapa $20, semua itu kecatat online. Dan miners ini gunanya adalah nge-broadcast. Jadi miners ini ngasih tahu kalau ada transaksi. Jadi sebagai proof of work-nya. Oke. Jadi dia yang satu dunia ini ada banyak minersnya, semua kerjasama kayak ngebikin blok apa segala macem. Dan dia begitu kayak nyelesain kode yang tadi itu banyak digit, terus kayak ada kalau ada yang pernah dengar private key, public key, tapi itu mungkin entaran aja lah, kayak susah buat dibahas gitu kan. Jadi basically
Kalau misalnya kita nge-mining Bitcoin, kita kan kayak ngebantuin Bitcoinnya untuk ngasih tahu nyebar data, karena powernya di sini kan data. Jadi kita dikasih reward berupa Bitcoin. Jadi kayak kita selesain satu kode dan kita dapat Iya, Bitcoin gitu. kayak nyelesain puzzle kita dapat Bitcoin. Nah, ini definisi dari mining nih berarti iya. ya. Kayak ini gimana mekanismenya lah, kayak pekerjaannya lah, kayak abis nyelesain puzzle, simpelnya, terus kita dapat Bitcoin. Tapi dulu Bitcoin ini nggak berharga, karena nggak ada yang pakai. Yes. Jadi harganya murah banget. Dan juga karena bloknya dulu itu cuma ada sedikit, jadi ngebuat satu blok itu mudah. Karena cuma ada satu data, begitu buat blok kedua cuma perlu data blok satu. Dan seterusnya kan. Makin lama bloknya kebentuk sampai puluhan ribu misalnya, bakal makin susah dong. Soalnya kan dia harus punya data semua dan lain-lain gitulah. Jadi juga mining prosesnya lebih susah. Tapi like first of all like we heard about people like bahkan kita sering lihat kayak di foto-foto mungkin di IG kayak, wih gila nih mesin mining, gitu kan orang beli mesin mining kayak berapa puluh juta. Sebenarnya tuh what does that machine do? Like is it like automatic atau kita pun harus Automatic gitu. Computational work. Dia nyelesain math problem. Jadi gini, basically dari 256 digit ini itu kayak lu mau nyari sebuah kode. Tapi kan lo misalnya harus cobain nih kayak 0, 1, 0, 2 sampai 256 digit ini. Dan nggak mungkin bisa diselesaikan sama manusia. Tapi komputer bisa. Untuk ngebentuk bloknya. Sebagai rewardnya dia dapat block reward. Which is coin. Which is Bitcoin. Tapi bisa juga Ethereum, karena Ethereum juga punya blok sendiri. Jadi kalau lu miningnya Ethereum, lu nggak dapat Bitcoin, lu dapetnya Ethereum. Kayak gitulah. Oke. Tapi itu masih future lah ya. Kalau kita kan ceritanya kita sebagai beginner belum gitu ya. Tapi there's a lot of people that do that gitu ya. Banyak banget. Fun fact-nya ya sekarang 90% Bitcoin udah kemain. Dan dulu gini. Simpelnya dulu misalnya lu dalam 10 menit nge-crack the code, lu bisa dapat 50 Bitcoin. Seriusan? Dulu. Tahun berapa itu? Mungkin 2009, 2010, waktu awal-awal banget. Oke. Tapi makin lama 4 tahun makin susah, dari 50 jadi 25. Lama-lama dari 25 jadi 12,5. Lama-lama jadi 6, Jadi pada ujungnya karena dia ngurang terus rewardnya, sampai kalau lu hitung pakai math cuma bisa kepentok sampai 21 juta koin. Kayak gitu. Ngerti ya. Prediksi ya berarti ya. Emang bakal mentok. Soalnya makin lama kan rewardnya makin kecil terus. Iya benar. Jadi nggak bakal bisa melebihi. Jadi kalau pertanyaan lu mining itu ngapain, komputernya ya dia duduk computational work. Kayak math problemnya lah, basicnya gitulah, nyelesain kode lah. Oke. Yes, jadi itu that machine selesai suatu kode matematika and then we got the Bitcoin as a reward. Betul. And people buy those machine to finish those problems so they can get the Bitcoins gitu ya. Oke, itu berarti definisi dari mining ya guys. Mining Bitcoin. Oke. In simple words lah. In simple words. Yeah, in simple words. Oke. Nah, kalau ini nih lebih ke personal question ya Fit ya. Oke. Kenapa lu sampai yakin banget to be a full time trader dalam cryptocurrency itu? Berarti ini lu mulai dari tahun 2016 mungkin ya? 2017. Like, while at that time maybe mungkin di Indonesia masih belum se-hype sekarang dan banyak orang masih skeptis kayak apa nih gak tau. While you choose to like go 2 feet inside gitu, apa yang bikin lu lakuin itu? Like as a personal question. Mungkin kan banyak orang di posisi lu sekarang kayak aduh gue masuk gaya. Sebenarnya untuk trading atau bisa bilang full time trader itu bukan karena kriptonya atau karena sahamnya. Maksudnya nggak bisa dibilang kayak kripto ini gila banget sampai gue jadi full time trader. Karena kalau gue full time trader gue bisa aja di saham atau di forex. Tapi gue pilih produknya adalah kripto. Karena kripto itu menurut gue future-nya. Karena fundamentals teknologinya. Dan menurut gue pada ujungnya semua orang harus pakai pada ujungnya. Karena ini pertanyaan yang banyak orang tanya ke gue. Kayak
Bitcoin sekarang bubble gak sih? Udah mentok belum? Udah, apakah sekarang dengan harga sampai kemarin sampai paling tinggi 880 juta atau 700 juta gitu, itu udah bubble belum? 2017 kemarin all time high kita cuma 290 juta. Iya, berarti udah almost 4 kali lipat Ya kan? Almost 4 kali lipat dari all time high sebelumnya kan? Yes. Menurut gua yang bubble adalah fiat. Soalnya tiap kali fiat dicetak, Fiat ini, by the way, pendengar, fiat ini tuh uang asli ya. Fiat ini uang gini, bill, uang yang kayak dolar, Japanese yen, atau yang nggak ada intrinsic value, itu artinya fiat. Fiat itu basically by decree artinya. Jadi setiap kali uang ini dicetak, udah pasti harga uangnya turun, karena artinya lebih banyak supply uangnya. Jadi value of money-nya turun. Itu udah pasti. Jadinya pada ujungnya menurut gua semua orang bakal pindah ke safe haven. Aset. Dia mau taruh di aset yang lain. Makanya dulu gold, properti boomingnya gila-gilaan sebagai aset untuk gua nggak mau uang gua ini kena inflasi terus jadi turun. Mendingan gua beli rumah, ntar harganya naik. Benar. Karena yang bubbling menurut gua adalah fiatnya. Kayak gitu. Jadi kalau kasar in simple words, bill kayak uang cetak ini, uang asli ini tuh kayak udah bubble, like you don't expect too much buat itu bakal naik banget, like you buy this much money and then it will go up gitu. While on the other hand, this cryptocurrency seperti gold ataupun properti di masa lalu ini tuh akan sesuatu yang akan terus naik gitu. Maybe it's not like a straight line, tapi ada aja turun naiknya. Tapi tetap kalau lu lihat mungkin 2030 pasti akan jauh lebih tinggi dibanding sekarang. Benar. Tapi gini, gue kasih perspektif lain. Jadi bisa jadi bukan harga asetnya yang naik, tapi harga uang lu yang turun. Iya, benar bisa juga ya, bisa juga kayak gitu. Ya. Jadi orang karena gua nggak mau uang gua turun, gua beliin properti. Itu yang kadang menurut gua ada perspektif lain lah. Jadi nggak cuman kayak ini beli ini harganya naik, beli gold harganya naik, beli rumah harganya naik. Mungkin orang mikir simpelnya kayak gitu. Tapi pada dasar ekonominya adalah menurut gua fiatnya yang overflowing supply. Too much, terlalu bisa dicetak terus kapanpun negara mau bisa cetak gitu. kapanpun gitu. Iya. Jadi dikontrol aja gitu sama pemerintah. Gue mau cetak ini stimulus. Berapa? $2,000 seorang di US. Ya, gue nggak punya duitnya ya gue cetak aja. Gue bagi-bagiin ke orang. Terus orang berarti punya $2,000 gratis dong. Iya. Dia mau pakai buat apa $2,000 ya? Beli barang. Gitu. Beli barang kan. Sebenarnya kan buat makan kan tujuannya. Iya. Tapi dibeliin aset kan, Bitcoin lah, atau saham lah. Makanya bisa rebound marketnya. Padahal ekonominya hancur, tapi marketnya rebound. Benar. Itu yang perlu dilihat sih dari dunia finance sekarang sih. Benar supply demand aja. Benar-benar supply demand. Like the more you print, the more it will go down in value. While on the other hand, kalau pakai itu dalam hal-hal lain, gak cuma kripto, mungkin taruh di saham, atau di real estate, taruh di mana, itu kemungkinan dia turunnya tuh gak segede kalau lu pegang itu sebagai cash aja gitu, taruh di BCA betul, gitu. Betul ya. Oke. Udah kejawab pertanyaannya atau belum? Sudah kejawab. Mantap. Oke. Nah, ini kita mulai lebih ke praktek kali ya. Oke, boleh. Pasti banyak orang kayak, wah nice fit, ini kayak gue udah mulai ngerti nih, at least lah kasarnya belakangnya. Semoga gue udah mulai ngerti nih. Data tuh ini. Nah, kalau orang anggap pendengar kita ini lagi tertarik banget nih buat invest, ya mulai invest lah kecil-kecilan, kan ya kecil-kecilan, beda-beda lah pasti modelnya beda kan. Step by step tuh apa aja sih? Like what should we download? Like how do we put our money in? How do we take our money out? Like maybe which coins yang berawal banget as a pemula mungkin gue bisa coba dari pengalaman. Ya, jadi step by step lah gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya step by step untuk membeli Bitcoinnya itu mudah, tinggal set up account di exchanger Indo. Salah satunya yang paling gede gue boleh sebut? Boleh. Oke, Indodex paling gede dan paling liquid juga marketnya menurut gue pribadi. Jadi lo tinggal buat account, verification, masukin duit dari apapun banknya, misalnya dari BCA lo tinggal transfer, terus lo dapat account, terus lo beli. Itu sesimpel itu.
Tapi kalau misalnya untuk masuk pertanyaan lo ini untuk investor atau trader? Investor aja, investor. Oh, investor? Investor pemula. Oke. Kalau investor berarti cuman ya gitu, set up account, beli. Dan koinnya yang menurut gua udah pasti paling safe itu Bitcoin. Oke, Bitcoin itu udah paling safe lah. Paling safe udah. Itu udah kayak mother of cryptocurrency lah. Oke. Kayak ini semuanya harga semua ke efeknya sama Bitcoin. Itu udah pasti. Cuman kalau untuk investasi jangka panjang udah pasti nggak bagus kalau beli di all time high. Oke, by the way ini all time high ini guys. Coba jelasin. Mungkin nggak semua orang tahu apa itu all time high. Sorry. All time high itu adalah kayak harga paling tinggi sepanjang masa. Oke. Kayak misalnya di 2017 harganya naik tinggi banget sampai 290 juta terus turun. Itu all time high-nya 290 juta. Begitu 2021 kemarin naik sampai 880 juta. Ya, berarti ada rekor yang lebih tinggi yang baru. Kayak gitu. All time high. Oke. Nah, recap sedikit ya biar nggak kepanjangan gitu. Jadi tuh kalau mau invest in cryptocurrency, kita tuh perlu download aplikasi gitu kasarnya, atau disebut dengan exchange. Kalau Vito ini nyaranin satu exchange ini yang emang paling terkenal sih di Indonesia, namanya itu Indodax. Kalau gue personalnya gue juga ada main dikit-dikit. Kalau gue pakai nama aplikasi itu Toko Kripto. Dan kalau di dunia itu paling gede Binance sebenarnya Vito ya. Binance gede. Binance itu like ya kayak the whole world lah, itu kayak termasuk paling gede. Nah dari sana itu lu bisa ya masukinnya lu bisa transfer dari BCA. Nah dari BCA itu lu bisa beli namanya BIDR, bener kan ya? Jadi itu kayak koin tapi dalam bentuk rupiah. And then from that BIDR, ntar jadi lu bisa transfer, misalnya masukin 1 juta. Ntar ada tulisan mungkin BIDR lu 990.000, mungkin ada potongan dikit. Lalu dari 990.000 itu lu bisa beli, ntar ada rate-nya. BIDR per BTC gitu misalnya, dan lu bisa beli mungkin 500.000 Bitcoin, dapatnya ntar 0, berapa, 0,00 sekian Bitcoin. Or lu bisa bagi juga kayak ke Ethereum, lu bisa beli 200.000 Ethereum, lu dapat berapa Ethereum. Dan ntar di itu kita bisa lihat kan ya di wallet ya, di wallet kita bisa lihat kayak naik turunnya. Iya benar. And selling juga di SIM ya, tapi selling tuh ke BIDR dulu ya, Fit ya. Selling ini sebenarnya lu bisa pakai buat apapun. Karena ini currency, anggapannya lu beli USD, lu nggak harus tukerin USD lu ke IDR kan? Betul. Lu bisa aja ke Japanese yen, sama. Cuman marketnya ini nggak semua ada. Misalnya market adanya itu kayak market BTC atau market Ethereum atau market USDT atau market, maksudnya koin-koin yang gede misalnya gitu kan, atau BIDR. Jadi itu option, lu bisa tukar. Lu bisa aja beli 1 juta worth of Bitcoin, tapi lu nggak pernah tukar itu jadi rupiah lagi. Lu mau beli Ethereum, lu belinya pakai Bitcoin. Lu mau beli Ripple, lu belinya pakai Bitcoin. Lu bisa pilih. Benar. Kayak gitu. Yes, jadi jangan anggap itu guys, Bitcoin ini kalau kita ngomong, Bitcoin itu gak selalu anggap lu harus jual lagi sebagai Indonesia rupiah lagi. Lu bisa pakai Bitcoin itu tuh sebagai lu untuk membeli koin-koin lain juga. Kayak mungkin mau beli Ethereum, or XRP, or BNB, which is itu nama-nama koin by the way guys. Ya jadi jangan anggap itu tuh lu beli sebagai ya udah lu beli currency, ya udah lu bisa tukar untuk hal-hal lain juga. Benar. Oke. Nah, kalau orang nih banyak orang yang bilang kayak gue bisa hati-hati tuh Bitcoin, misalnya kayak hati-hati lu main koin, kayak pernah sih temen gue ini ruginya gede banget. Itu bukan hal yang kita dengar 1, 2, 3 kali. Pasti banyak orang pasti pernah denger lah. Hati-hati, gue pernah rugi banget di sini. Actually, kalau dari pendapat lu, why do people say that gitu? Is it because they sell it on the wrong time, or mereka kayak terlalu gegabah, or mereka terlalu takut saat melihat chartnya lagi turun, or gimana nih kalau dulu? Jadi ada yang ngomong gini, trading di dunia pasar uang ini nggak cuma Bitcoin, semua saham juga kan. Ini adalah mindahin duit dari orang yang nggak belajar, nggak sabar dan nggak disiplin ke orang yang lebih disiplin, sabar dan punya ilmu. Jadi kalau misalnya anggapannya lu lebih pintar dari gua, kemungkinan besar gua yang loss, lu yang win. Jadi ini mindahin duit dari gua ke lu. Kalau misalnya orang bilang kayak, oh ini ruginya gede banget,
Ya lu bisnis ayam juga bisa rugi. Iya benar. Lu apa poinnya gitu loh, maksud gua. Iya, Kalau misalnya lu nggak belajar sama sekali, ya lu tiba-tiba buka toko terus lu mau jual nasi goreng tapi lu nggak belajar masak nasi goreng, ya lu juga rugi, lu juga tutup ujungnya. Iya benar. Kayak gitu maksud gua kan. Yes, Kalau misalnya mereka nggak mendalami atau nggak belajar cara trading atau mungkin belum cukup, ya wajar aja kalau ngomong gitu. Gua pun pertama kali masuk juga loss gede, men. Sampai berapa itu Fit? Waktu itu gua loss 30 juta. Ini masih Waktu lu masih gua masih umur di berapa Aussie. tuh? Oh, Itu gua masih kemarin gua di Melbourne, gua masih kayak baru pertama kali banget belajar trading. Itu 4 tahun lalu. around 19 years old gitu. Ya kayak gitulah. Umur 19-20 lah. Ya tapi memang itu udah pasti terjadi. Sejujurnya kan mindahin duit dari orang yang kurang ilmu ke yang punya ilmu. Betul. And at that time lu tuh kurang ilmu gitu. Waktu itu gue yang kurang ilmu. Kayak gitu. Kasarnya ini gimana? Misal kalau boleh jelasin dikit ya. You lost 30 million gitu. Like what did you do gitu at that time? Maksudnya like lu masukin 30 ke this coin, and then this coin itu bodong or kayak gimana gitu. Wah, itu gua masukin awalnya 20 juta. Oke. 20 juta terus gua beli langsung beli aja gitu, kayak gue beli ini nih. Waktu itu gue beli Ethereum, Ripple, Litecoin, Stellar Lumens, kayak pokoknya koin-koin yang hype lah dulu. Waktu itu tuh waktu 2017 itu kayak ini koin-koin lagi gila banget nih prospeknya. Gue beli naik, gue nggak mau jual. Gue mau ini investasi jangka panjang gue. Kan gue greedy dong, awal-awal pertama kali dong. Kayak gue nggak ngerti caranya, apa ini segala macam. Gue nggak mau jual. Sampai kemarin waktu 2018 turunnya sampai per Bitcoin paling rendah sempat 39 juta, 38 juta dari 290 juta. Market crash. Gitu. Market crash. What happened at that time? Like what caused the decline gitu? Banyak faktor. Salah satunya itu China nge-ban kripto. Oh, oke. Jadi mereka bilang, wah ini bla 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 kripto ini harus di-ban bla bla bla. Oke, mereka shutdown padahal 70% miners itu di Cina. Terus abis itu kan udah pasti turun dong. Terus kan Bitcoin konsepnya crypto encrypted, gak bisa dihack. Terus ada exchanger yang kehack. Exchangernya kehack. Kayak kasarnya kayak semacam Indodax kehack. Iya, gitu. Indodax kehack. Anggapannya kayak gitu. Itu in China tapi itu. Bukan. Itu sekitar worth of 200 juta dolar atau 100, kalau nggak salah ingat 170 juta atau 200 juta dolar worthnya kayak gitu kan. Jadi orang ini, market sentimen pasarnya ini ngerasa kayak, lah katanya lu nggak bisa dihack, sekarang lu dihack. Padahal bukan Bitcoin yang kehack. Exchangernya yang kehack. Kayak gitu. Maksudnya tapi sentimen pasar tuh berubah. Dan semua tiba-tiba panic selling. Trustnya turun kayak gila. Ngakunya lu gak pernah dihack atau kayak gitu. Hilang gimana dulu atau bisa gua nggak mau taruh duit gua nih. Kayak gitu kan. Iya. Waktu 2018 itu benar-benar bear market buat kripto. Setiap orang yang dengar gua trade kripto semua ngomong itu scam. Kayak ya orang, ya gue nggak bisa salahin mereka juga. Maksudnya ada mereka melihatnya kayak gitu, kayak gitu kan. Iya. Tapi memang itu sebenarnya cuma chart cycle. Jadi ya memang pasti bakal chart naik turun. Nggak mungkin naik doang. Betul. Kayak gitu kan. Begitulah kira-kira. Wah, nice story. Yeah. Oke, kalau itu kan story ya one of the sad story lah ya. Kayak story yang kayak lu tuh masih umur 19, you put 30 and then it's gone. Misalnya anggap sampai hilang gitu ya. Kalau success story lu apa nih Fit? Like the moment lu ngerasa anjir kayak ini salah satu the biggest win nih for me gitu. Gue ini sih sebenarnya gue nggak bisa bilang one biggest win sih. Soalnya karena menurut gue ini maraton bukan race. Kayak kalau gue ngerasa sekarang ya udah nggak ada poinnya gue nyimpan fiat. Kalau gue, karena gue bukan trading. Oh misalnya gue beli Bitcoin 200 juta, jual 500 juta, terus gue dapat 300 juta rupiah. Gue prefer gue dapat 300 jutanya itu untuk dalam bentuk Bitcoin lagi. Karena gue building portfolio. Jadi kalau biggest win, gue pernah berkali-kali dalam satu trade cuannya kayak 150%, 200%. Karena juga gue main leverage kan. Mungkin ada beberapa yang udah tahu leverage itu kayak margin trading, kayak risknya sama returnnya
dikali lipat. Gede banget gitu ya. Bisa kali 10, bisa kali 25, bisa kali 100, kayak gitu. Jadi kalau gua naik 1%, naiknya 10%, kalau turun 1%, turunnya 10%. Dan kayak gitu memang cuannya bisa ratusan persen. Jadi kalau satu successful story yang gila banget, nggak ada sih. Because it's gonna be Soalnya long term, emang bakal kayak gitu terus, bakal kayak setiap swing 10%, cuan 70%. Terus ini 60%. Ada yang 200% cuannya. Tapi itu just another day. Karena gue juga bisa loss. Karena loss itu part of the game. Betul. Lu nggak bisa kayak setiap trade lu menang. Kayak gitu. Oke, beda nih for beginners ya. Jadi tuh kalau di crypto ini kasarnya ini tuh kayak ada dua tipe ya Fit ya. Satu tuh like long term investing, and the other tipe itu yang kayak lu, which is trader. Trader itu kayak lebih kayak jual beli, like jual beli bisa ada yang menit, ada yang jam, ada yang hari, beda-beda semua ya. Well, first of all like kayak gue kan kayak mungkin ilmu gue tentang cryptocurrency pasti belum sekuat Vito. Jadi kayak mungkin gue tipe itu sebagai invest ya, gue taruh, bahkan kadang ada beberapa waktu gue buka nih aplikasi selama sebulan gitu, just diemin aja gitu. Itu lebih disebut investing gitu ya. While Vito ini kebalikannya, which is dia tuh lebih ke trader, like sometimes he buy maybe jam 11 gitu, dan dia bisa jual lagi langsung di 11.15 gitu kan, like jadi kayak proper tuh jual lebih cepat gitu. Lebih cepat ya. Tapi kalau saran lu nih, when is the right time to change from investor to trader gitu, and then like what is the plus minus gitu sebagai seorang trader? Oke. First thing first, harus banget belajar sih. Harus banget belajar technical sih kalau di crypto. Soalnya fundamentalsnya oke, mungkin orang kayak bukan background tech bakal lebih susah ngerti. Tapi menurut gua chart itu berbicara. Setiap candle itu candlestick itu ada artinya. Jadi sebelum belajar candlestick, chart pattern, gue nggak saranin untuk jadi trader sih. Oke. By the way nih guys, jadi kalau lu buka misalnya kayak ke Binance or Indodax, jadi ntar ada kayak grafik ya. Ya, grafik. Grafik itu sebutnya tuh chart. Nah di situ ada kayak kotak-kotak kecil-kecil tuh, ada yang merah, ada yang hijau, ada garis, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu tuh sebutnya sebagai candlestick. Candlestick itu apa sih sebenarnya? Jadi nanya gitu. Jadi gini loh, graf ini ada banyak bentuk. Ada kalau grafik garis, kan grafik garis gitu kan, kayak cuman kalau ini bentuknya batangan. Jadi kayak satu batang, misalnya satu batang ini represent 1 jam. Misalnya ini daily stick candlestick yang untuk 1 jam. Jadi 1 jam, terus sebelahnya ada 1 jam, 1 jam. Jadi 1 jam pertama naik, 1 jam berikutnya turun, dia bakal bentuknya merah. Oke. Terus bentuknya hijau. Jadi kalau hijau naik, merah turun. Jadi dia per skala, per 1 jam kalau candlestick. Tapi sama aja, basicnya itu graph. Cuman ini emang teknik yang diciptain sama orang Jepang dari dulu banget, dari trading beras. Jadi ini emang udah lama banget, bukan kayak baru-baru ini candlestick dipakai. Oke. Kayak gitu. Oke. Like lu personalnya belajar dari mana sih awalnya? Waktu itu gue awal belajarnya, jadi awal banget gue pernah sedikit belajar di kampus, tapi itu basic banget. Basic lah. Gue belajar candlestick dari baca buku. Terus gue belajar dari orang, dari analis, kayak misalnya analis luar, misalnya dia crypto enthusiast, dia prediksi gini-gini segala macem, backgroundnya apa. Gue coba cari backgroundnya benar atau enggak. Jadi gue pelajarin kenapa dia bisa mikir gitu. Jadi ya basicnya gue belajar dari banyak mentor sih. Soalnya gue nggak cuma belajar di kripto. Waktu gue habis loss 30 juta gue quit dari kripto. Belajar hal-hal lain juga. Gue belajar saham. Maksudnya gue mulai dari awal. Gue mulai belajar dari semua candlestick, chart pattern, dan gue cuma benar-benar main. Soalnya kan saham pergerakannya nggak segila di kripto. Kripto lebih fluktuatif. Jadi gue ada spend kayak 6 bulan belajar di saham, sampai pada ujungnya gue pindahin lagi ke kripto. Oke. Ini juga question banyak banget pasti nanya, kayak saham hype-nya juga misalnya banyak banget lah. Lu buka IG story juga pasti, wih lagi naik nih apa Bapak Bang Jago misalnya gitu, banyak kan ada. Like tipe orang seperti apa yang menurut lo lebih cocok main saham? Tipe orang seperti apa yang lebih cocok main kripto?
Oh, ini sekalian menjawab pertanyaan sebelumnya berarti. Kalau misalnya lu masuk ke trader, lu perlu invest lebih banyak waktu. Jadi kalau misalnya lu main di kripto dan sebagai trader, ya lu perlu invest banyak waktu. Kalau misalnya lu sebagai investor di kripto sama investor di saham, hampir nggak ada beda, lu cuma nunggu. Naruh aja gitu. Naruh aja. Jadi kayak cuma lu, yang penting lu beli di bawah, jangan terus jual di atas, gitu kan? Beli merah jual hijau. Iya, gitu kan. Sama aja basicnya. Cuman kalau misalnya di saham, mungkin orang-orang yang risk preference-nya atau dia nggak mau resiko terlalu tinggi lah. Kalau crypto itu lebih volatile. Iya, lebih karena dia fluktuatif, jadi pasti high risk high return. Jadi kalau misalnya risk preference kan terbagi ya. Kayak misalnya kita anak muda, kita masih 24. Oh, gue hilang 30 juta waktu umur 20. Gue bisa cari lagi. Jadi kita pengen high risk high return. Ini psikologinya manusia udah. Betul. Sedangkan kalau misalnya nyokap gue udah 50 lebih, gue udah dari tahun lalu waktu Bitcoin harganya 40 juta, wah ini beli, ini kayak gue udah jelasin semua, ini future-nya, dia nggak mau beli. Karena dia ngerasa itu nggak aman buat dia. Benar. Jadi mungkin kalau orang tua yang apalagi dia udah pensiun, misalnya dia nggak bakal mau pakai uang pensiunnya dan dia masukin ke kripto. Dia mendingan main di saham. Lebih safe. Iya. Kayak gitu. Jadi ini tergantung preferensinya setiap orang, maunya resikonya yang setinggi apa atau serendah apa. Dan mentalnya juga pasti ya kan, semua orang mentalnya beda-beda ya. Mungkin kayak lu merasa mental lu siap gitu, kayak because if we want to, kayak kasar kalau ini gue denger dari teman gue main kripto ya, menurut lu gimana nih? Kayak kalau lu selama lu siap kehilangan uang itu, it's okay gitu, because every time you invest ada kemungkinan lu bakal dapat gede, ada kemungkinan juga mungkin bukan 0%, bukan itu tuh akan hilang. Oke. Kalau hilang itu adalah sebuah produk finance lain. Jadi lu misalnya beli saham BCA 100.000 deh misalnya, 100.000, dia turun 50%. Tapi kan masih ada 50.000 kan? Iya. Maksudnya dia nggak mungkin hilang sampai bangkrut. Gitu. No. Iya. Kecuali produk lain kayak derivatif atau kayak leverage yang tadi gue bilang. Kalau risknya lu kali 10, berarti kalau turunnya 10%, turunnya 100% dong. Iya, benar. Itu baru hilang. Makanya kalau lu pernah dengar kayak orang-orang main binomo, wah gua loss 50 juta, 30 juta main binomo. Jadi basically di binomo banyak kan orang main forex. Oke, binomo ini apa nih, Mbak? Penjelasan dikit aja. Oke, binomo itu salah satu exchanger di Indo, tapi sebenarnya nggak ada legalitas sebenarnya. Jadi banyak orang yang bilang itu scam karena mereka hilang duit di sana. Sebenarnya mereka bukan ke scam karena mereka cuma exchanger, tapi mereka kalah dalam trading. Oke. Karena di forex ini gila banget. Misalnya gini, satu USD berapa? 14.100 mungkin rupiah lah, ya. Kira-kira 14.100. Tapi kalau misalnya turunnya 100 perak, apakah lu rugi? Dikit dong. Rugi sih, tapi rugi, ya tapi okay, dikit masih banget. Acceptable. Iya. Ya. Dan 100 perak itu pergerakannya dalam sehari oke lah, bisa dibilang lumayan. Misalnya kayak gitu kan. Turun naik 1%, 2% itu udah lumayan fluktuatif dia bilang di forex. Tapi nggak bakal cuan gede. Kalau lu nggak pakai leverage. Makanya mereka bisa leverage-nya kali 100, kali 200. Lu bayangin kali 100 itu turun 1% hilang uang lu. Jadi ya basicnya forex lebih bukan lebih fluktuatif, lebih risky lagi karena leverage-nya kali 100. Turun 0,1% kayak turun 10%. Anggapannya gitu kan. Jadi kalau mereka main di binomo dan main forex dan tebak-tebakan, wajar aja duitnya hilang. Malah ngapain lo main di binomo? Kenapa lo nggak kasih asino? Kayak lebih cepat, nggak perlu nunggu. Iya benar. Kan sama aja lo beli, lo nggak tahu juga, lo berharap 50% naik, 50% turun. Kenapa nggak sekalian aja? Iya, benar. Kayak kurang research juga lah. Iya, kurang research, kurang belajar teknikal lah. Soalnya kalau forex teknikal banget sih, teknikal harus pakem banget sih. Kayak gitu sih. Oke, sekarang ini kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan terakhir dan juga nanti di sini kita ada recap ya. Oke. Jadi ini pertanyaan yang
yang ya orang banyak banget lah yang nanya seperti ini gitu. Dan gue juga mungkin lihat ada beberapa kali lo di story kayak orang nanya, kan lo suka buka question answer. By the way, ini di IG-nya Vito ini ntar ada gue cantumin juga. Dia tuh sering nih kayak buka question answer dan juga prediction. Ini gue sering beli ngikutin prediksinya dia nih, dan mantap nih. That's why I invited him here gitu. Kalau lo bisa bilang gitu, I'm a newbie, I wanna invest gitu ya, I'm a newbie. What 5 coins yang menurut lo nih a good start for me gitu, like 5 coin yang menurut lo. Dan by the way ini everything in cryptocurrency guys. Mungkin Vito bisa Vito ini bisa ngasih prediksi, tapi you don't need to also take it 100% because benar juga kayak Justru gak ada yang pasti gitu. Menurut gue lu nggak bisa take prediction gue dan lu percaya aja langsung. Jadi gunanya gue kasih prediction adalah bahkan gue prediction gue ini bukan untuk suruh beli sebenarnya, tapi untuk kasih tahu lu nih lo, lu perlu research tentang koin ini lo. Koin ini punya potensi lo. Kayak bukan karena, oi ini beli. Gue nggak pernah kayak suruh orang atau paksa orang kayak, oi beli ini. Tapi gue kasih lihat chart, dan kalau misalnya gue kasih lihat chart, ini tandanya lu harus buka komputer lu dan lu harus lihat chart itu. Dan lu analisa lagi sendiri. Jadi bahkan lu nggak bisa percaya prediction gue, karena tomboy buy sama sell yang pencet itu lu. Lu nggak bisa salahin gue lagi kalau lu beli terus turun. Maksud gue gitu. Gue ini cuma kasih lu kisi-kisi lo kayak, lu lihat nih ini menarik banget nih. Kayak, tapi gue nggak bilang kayak, woi beli di harga segini, jual di harga segini, kayak gitu. Kalau kasarnya kayak kalau misalnya kita bayangin di kuliah gitu ya, di SMA lah, guru ngasih kisi-kisi tapi nggak bilangin kayak pertanyaan itu akan ini gitu, nggak 100% ciplak gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya I'm a newbie, I wanna try to invest, like apa nih 5 coins yang menurut lu quite cerah lah gitu ya. Bitcoin itu udah pasti harus ada portfolio di Bitcoin. Ethereum karena projectnya gila banget, itu salah satu paling gede. Gue percaya banget sama Ripple karena XRP. Iya, XRP itu gue percaya banget. Dan ada kalau 5 koin doang, mungkin 2-nya di DeFi project yang baru-baru. Jadi kayak Link, Link dan sebenarnya banyak sih. Maksudnya yang gila kayak Litecoin juga bagus. Cuman DeFi project ini karena saking banyaknya, ini lagi lewatin eranya alternatif koin yang selain, jadi alternatif koin itu koin lain selain Bitcoin ya. Di era 2017. Mereka booming gila-gilaan, bullrun gila-gilaan, tapi pada ujungnya bakal cuma sedikit yang survive. Jadi di 5 koin ini top 5 koin aja. Top 5 ya. XRP, LTC, Bitcoin, Ethereum sama Link bisa sebagai DeFi project yang baru gitu, Bitcoin. Kalau pendapat lu emang BNB juga nih, kan banyak nih orang lagi. BNB lagi hits banget nih Februari kemarin. BNB ya. BNB ini kan dia ini Binance Coin kan? Yes. Binance ini kan adalah sebuah exchanger. Jadi kita perlu intensive research apakah dia benar-benar decentralized, karena dia adalah punya seseorang, dia punya exchanger. Artinya exchangernya punya kontrol terhadap BNB, terhadap supply demand-nya. Jadi ini sih yang harus dilihat tuh itu sih. Kalau BNB gua sendiri ya, gua nggak invest di BNB. Kadang gua tradingin, tapi gua nggak pernah punya portfolio di BNB. Apalagi kayak kemarin. Ya banyak gila megang BNB padahal BNB hype banget. Ya memang sih. Mungkin kedepannya gue akan megang BNB mungkin, tapi gue rasa gue masih belum cukup percaya sama projectnya. Kayak gitu. Oke. Pendapat gue tentang BNB ya. Dan menurut gue juga BNB kemarin itu bukan the real bull run. Bukan bener-bener naik karena project dia, tapi naik karena digoreng. Market manipulation itu udah pasti ada di semua market gitu. Kayak maksudnya Elon Musk nge-tweet Bitcoin naik. Iya. Ya kayak gitulah anggapannya lah. Benar. Anggapannya. Market manipulation udah pasti ada. Kalau misalnya yang punya BNB, yang punya Binance, CEO-nya ngomong kayak, "Woi, BNB coin ini bisa sampai $1,000." Emang lo percaya?
Iya belum. Iya. Ya maksudnya bisa jadi gue percaya, Iya. tapi atas dasar apa dia ngomong gitu? Jelas-jelas dia CEO-nya. Iya benar. Iya pasti dia ngomong nggak mungkin CEO-nya bakal ngomong BNB bakal mati in 10 years kan? Iya, Kayak benar. gitu kan? Yes. Benar. Maksudnya logiknya gitu. Gue sih sendiri personally gue belum terlalu invested in BNB. Gue bakal juga cari research lebih banyak lagi tentang BNB. Ya untuk knowledge purpose aja. Oke, nice. Oke, dan ini question lagi untuk beginner. Apa 3 things to remember if you wanna mulai Jump in. nyobain jump in gitu? 3 hal to remember aja gitu. Satu, lo harus punya trading plan sih. Trading plan. Jadi trading plan ini ngebuat lu main tanpa emosi. Jadi psikologi manusia itu didrive sama fear and greed. Oke. Wah turun nih, gue takut nih, gue jual deh daripada ntar turun lagi. Wah naik nih, gue nggak mau jual, kayaknya gue bisa lebih lagi nih. Semua itu didrive sama greed and fear. Oke. Sedangkan dengan trading plan, di saat lu punya trading plan tuh gini. Gue mau beli koin di harga Rp1.000. Gue udah tahu targetnya. Kalau misalnya 1.100, gue harus jual. Dan berapa persennya juga lu Berapa tahu persen ya, itu gue hitung. 25, Iya. 50 Dan gitu. itu related sama portfolio gue, risk management gue. Misalnya satu trade gue, oh ini gue mau dapat dari 1.000 jual ke 1.100 atau 1.200. Misalnya ada 2 target. Total trade gue ini nggak boleh melebihi 1% portfolio gue. Biar gue kalau lost trade itu nggak damage ke portfolio gue. Gue udah bilang ini maraton, ini bukan sprint. Kayak gitu kan maksudnya. Oke. Jadi yang pertama udah harus punya trading plan. Oke. Trading plan itu wajib banget. Itu Trading udah. plan, like kalau kata bahasa simpelnya, tahu kapan mau jual, kapan mau beli, iya. gitu. Oke. Dan juga gini, trading plan itu ada 2, target profit untuk kita jualnya, atau kalau turun pun kita harus jual, kita harus cut loss. Jadi kayak misalnya gini nih, analogi paling simpel. Di dunia trading, kenapa banyak orang bilang gambling? Karena dia ngerasa 50% naik, 50% turun. Padahal yang seharusnya dilakuin itu psikologinya adalah misalnya lu mau beli di 1.000. Targetnya 1.100 itu 10%. Dan kalau turun ke 950, lu pun harus jual. Lu anggap itu loss trade. Jadi risknya 1/2 misalnya. 50 poin sama 100 poin. Iya. 1/2. Iya, really nice. Dengan entry pointnya maksudnya kayak dengan lu lihat chartnya, lu mau masuk di mana, lu masuk di bawah, kemungkinan naik bakal jadi lebih gede dong. Let's say kita ambil 60% 40%. Jadi kalau 60 win trade kali 100 itu kan artinya lu dapat 6.000. Yes. Dan 40 lose trade kali 50 lu kurang 2.000. Jadi lu masih overall plus 4.000. Benar. Jadi ini bukan berusaha yang gue bilang kayak satu trade lu cuan paling gede berapa. Enggak kayak gitu. Tapi kita dalam 100 trade sedisiplin mungkin dengan trading plan kita untuk accumulate portfolio. Perspektifnya sebenarnya kayak gitu di trading. Yes. Oke. Nice banget tuh tadi. Itu paling Iya. simpelnya. Iya. Itu paling simpelnya bayangannya. Oke, terutama yang tadi tuh yang kalian boleh rewind dikit. Yang tadi kasar tuh kayak lu beli 1.000, lu kalau lu taruh jaring atasnya Iya, 1.100, 1.100, jaring makanya. bawahnya tuh 950. Iya. Jadi kasar tuh kemungkinan lu untung lebih gede lah. Lebih gede Iya, daripada dibanding lu dan rugi pun lu ruginya. ada batasnya gitu. Betul. Itu untuk membatasi risk lu untuk nggak hilang kayak gua dulu. Menggila gitu. Karena dulu gitu. gua nggak pernah pakai stop loss. Jadi sekalinya anjok turun, turun. Kayaknya ntar naik lagi deh, gue nggak jual deh. Ternyata tambah turun lagi. Terus, ya. Kayak gitu kan, lossnya jadi gede kan. Sedangkan kalau ada stop loss, kalau misalnya gue kena stop loss, sekarang, ya just another trade. Gue tunggu entry setup yang lebih bagus, berarti dia bakal turun lagi, baru gue beli ulang. Yes. Nice. Kayak gitu. Jadi gue nggak pakai emotion lagi, gue nggak pakai fear sama greed gitu maksudnya. Karena gue ada trading plan. Itu yang pertama yang paling penting sih. Yes, beware of the fear and the greed, guys. Oke, fear itu takut menggila banget dan greed itu lu kira akan naik menggila banget gitu. Itu biasanya orang jatuhnya di sana. Gitu. Oke, kalau lanjut gimana? Itu poin pertama kan. Poin pertama. Poin kedua itu kan udah pasti lo harus belajar candlestick. Itu udah pasti banget. Itu
itu udah wajib banget deh. Itu tutorial di YouTube itu juga banyak gitu ya? Banyak. Dan juga gaya trading setiap orang itu bakal beda-beda. Soalnya ada orang yang pakai indikator moving average, ada orang yang pakai RSI relative strength index gini-gini atau MACD gitu kan. Kayak ada banyak indikator sehingga setiap orang punya trading style yang berbeda. Jadi karena trading style ini ada banyak, jadi lu harus sesuaiin ke diri lu. Kayak misalnya lu mau jadi investor, mungkin swing trading atau misalnya position trading gitu yang jangka waktunya panjang, dibanding kalau misalnya lu mau fokus banget full time trading, lu bisa jadi scalping yang jangkanya bisa day trading gitu per harian. Ya itu yang harus diketahuin, tapi lu nggak bisa ketahuin itu semua tanpa belajar candlestick. Lu nggak bisa ketahuin, lu mau suka main yang kayak gimana, lu mau trading stylenya kayak gimana, lu mau pakai indikator apa. Itu lu nggak bisa kalau lu nggak belajar candlestick, karena candlestick ini basicnya udah. Benar, kayak jadi kasar kita tuh harus belajar juga candlestick agar kita bisa tahu nih, like at least kita mulai bisa baca ya, pelan-pelan gitu step by step, which is tutorial di buku ada, di YouTube pun juga ada. Kalau lu sering follow IG-nya Vito juga kadang dia suka bahas tuh dikit-dikit. Oke, now final point apa nih? Final point ya. Kalau lu mau jump in ke any money market, pasar uang apapun, itu lu masuk dengan duit dingin. Oke, duit dingin. Dalam artian lu kalau ini hilang pun nggak apa-apa. Itu benar banget. Karena itu yang paling ngedrive fear sama greed lu. Jadi kalau misalnya lu masukin semua, lu bakal turun 5% nih kayaknya uang gua ngurangnya banyak banget gitu loh. Sedangkan kalau misalnya lu masukin duit dingin, misalnya 1 juta mulai gitu kan, kayak turun 20% pun 100.000, kayak ya udahlah, mau gimana lagi, gue tunggu aja ntar naik lagi. Maksudnya kayak gitu loh, nggak terlalu kayak dibanding lu langsung masukin 100 juta, turun 20%, sisa 80 juta, loss lu udah 20 juta. Iya. Dan cerita ini duit makan lu. Iya, gitu dan ya. duit makan lu gitu. Terus lu jadi gimana lu gak stres gitu lu ya. jadi panik, terus kayak aduh kayaknya turun lagi nih, aduh kayaknya gue jual aja deh. Tahu-tahu naik. Terus lu kayak aduh kemarin harusnya gue nggak jual, ya udah gue beli lagi deh. Terus turun lagi. Tapi lu cuma bisa lihat itu semua kalau lu belajarin chart pattern dan candlestick. Jadi kalau baru mulai banget pakai duit yang siap hilang, itu benar. Itu gue setuju. Dan even bahkan lu masih muda pun, misal lu baru kuliah atau masih sekolah, misal lu ada duitnya, misal anggaplah you have 5 million gitu, ya pakai jangan 5 gitu, pakai maybe like 500,000 gitu, buat coba-coba belajar gitu ya. Sama yang gua mikir, yang menurut gua orang ngebuat dia jadi greedy itu karena dia ngeliat nominal sih. Ngeliat nominal. Karena kalau misalnya lu taruh 500.000, lu cuan 10%, nambah 50.000, dan lu ngerasa 50.000 itu lu nggak bisa beli apa-apa dengan 50.000. Sekali makan lah anggapannya. Padahal lu ngerasa lu udah successful trade. Itu ngebuat lu jadi greedy, lu pengen selalu successful trade. Sedangkan yang harusnya lu lihat itu growth portfolio lu, return on investment. Jadi lu nggak bisa lihat nominalnya. Iya. Jadi tujuan lu tuh untuk main disiplin tanpa lihat nominal. Justru lihat nominal setiap pagi lu buka malah jadi kayak galau gitu. Iya, makanya kan naik turun gitu. Naik senang dikit, turun, aduh pusing apa segala macam gitu loh. Harusnya orang lebih ngelihat ke return on investment sih. Kalau lu masukin 1 juta terus jadi 200 juta, berarti kan lu gain lebih banyak daripada orang yang masukin 200 juta jadi 1M. Betul. Padahal 200 juta jadi 1M nambahnya 800 juta loh. Iya, tapi percentage-nya lebih gede ini. Iya. Return on investment itu maksud gua. Kayak gitu. Wah, ini nice banget nih. Oke, recap 3 ya. Pertama itu punya trading plan, pasti. Jadi lu tahu lu mau jual kapan, lu mau belinya juga kapan. Jadi lu kemungkinan loss lu tuh gak akan gede banget seperti yang Vito pas masa muda pernah rasain. Betul. Second itu kita harus belajar tentang candlestick. Maksudnya like at least you learn about the pattern. You can learn it from like YouTube, buku, di TikTok pun juga banyak yang kayak udah mulai ngomong. Tapi pastiin lu mentor lu juga yang jangan asal lu telan mentah-mentah gitu. At least lihat beberapa, ya trial and error juga lah pastinya kan. Pasti. Dan yang ketiga itu apa tadi? Pakai uang dingin. Pakai uang dingin ya, pakai uang dingin.
kalau kasarnya itu uang panas itu tuh uang yang lu pakai untuk hidup. Like uang dingin itu uang yang it's a small Nganggur percentage ya. It's a small percentage of what you have gitu. Like kasarnya kalau misal ini hilang, uang dingin hilang, you're not gonna die gitu ya, oke? Because kalau lu pakai uang panas, kalau kata Vito itu lu lebih mungkin lu main terbawa emosi, lu mungkin takut terlalu rugi atau lu pengen cuan terlalu banyak gitu. And don't forget itu jangan terlalu lihat nominal, but ROI lu gimana? Instead of lu ngeliat kayak, wih hari ini gue naik berapa puluh juta, turun berapa puluh juta, tapi lu ngeliat dari ya invest lu gimana, lu dapetnya kayak gimana gitu. Oke, ini udah awesome banget nih sesi kita hari ini. How to find you, Fit? Like how to find you, how to contact you gitu. If the viewer maybe wanna follow you to learn more gitu. Gue ada di Instagram @christophercvs, ntar ditulis aja di bawah. Yes, gitu pasti kan. ada. Nah, itu yang gue biasa sering bahas, tapi gue di situ di link gue di bio juga ada grup ke Telegram gue. Grup Telegram ini karena lebih kecil, baru 100 sampai 200 orang, jadi kita lebih sering bahas-bahas dibanding di Instagram sebenarnya. Oke. Di Instagram kayak updates gitu, tapi kalau misalnya di grup Telegram kita sering ngobrol-ngobrol, kayak ada yang tanya jawab, kayak ini gimana, ini menurut lu kenapa bisa gini, kayak apa yang menyebabkan ini, apakah ada news apa, itu banyak yang update di sana gitu, kayak misalnya sharing gitu. Jadi paling gampang cari gue di Instagram. Di situ ntar di profilnya ada link to Telegram juga ada ya. Itu Ada. free of charge juga? Free, totally free. Ini cuma komunitas buat kita belajar bareng. Oke. By the way ini I've been following for some time. Ini info aja ya, like, and then yang dia ngomong nih bener mantep banget lah. Pokoknya kalau lu follow dia, gue janji deh, lu gak akan nyesel. You will learn something, like either it's from investment or mungkin cara baca candlestick. And I'm also proud of this guy because like he shared this kasarnya for free gitu. Satu ilmu yang menurut gue tuh even if you wanna charge, like bahkan gue bayar pun itu tuh worth it gitu. Kasarnya kayak soal Vito ternyata bilang mulai besok gue gak mau post di story lagi, gue mau bikin, maksudnya gue harus bayar gitu. Gue bakal TBH, gue bakal beli because the information is that kayak sepenting itu gitu, seberharga itu. And then proud banget with Vito, dia mau share ini secara free and very consistent, like daily pasti ada aja. And kalau kalian yang mau, even kalian beginner ataupun udah intermediate ataupun udah jago pun, you will learn a lot from him gitu di bidang crypto. Dan juga kadang ada juga saham juga kadang suka ada ya, dikit-dikit gitu. Dikit-dikit lah, maksudnya kayak ini aja lah. Kayak misalnya kemarin KF gitu-gitu, kayak kenapa orang banyak yang kejebak di atas. Ini semua basic teknikalnya aja lah. Maksudnya gue bahas trading lebih secara general, nggak lihat ini saham atau misalnya kripto. Memang gue entusiasnya di kripto, jadi gue sering update-nya kripto. Tapi kalau gue ada bahas saham itu karena teknikal. Kadang gue ada bahas forex dari technical pure juga, kayak dari candlestick gitu-gitu. Mantap. Oke, jadi if you follow him, what you will get is ilmu tentang cryptocurrency mostly, tapi juga ada kadang ilmu tentang saham dan juga forex. Dia juga ada di TikTok by the way. Yeah. Sama juga ya? Namanya Candlestick Dinner. Oh, Candlestick Dinner. Okay. Namanya Candlestick Dinner. Ntar pokoknya linknya ntar gue taruh juga di Spotify dan juga di YouTube. Oke? So, thank you very much, Fit. Thank you banget. Hari ini. Thank you banget udah undang gue. Shout out juga buat SD Jubilee. Kita satu SD guys. The place we met, we were classmates, and so happy to see him doing well in life. Thank you juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast Muda dan Berkarya ini. Semoga kalian bisa dapat value dari podcast kali ini. Dan to learn more, kalian bisa follow aku di Harbi16 di Instagram. Dan juga pastinya jangan lupa untuk follow Vito di Christopher CPS di Instagram. Thank you very much guys. Thank you. Day. Semoga berguna. Mantap.